Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan Zoom pada sore hari ini. Adapun pada sore hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Humaira, selaku moderator, rekan saya Dila Afriyanti, Reza Febrina, dan Wilza Febriani akan mempresentasikan cara penjalanan program Anates. Untuk materi pertama yaitu terkait pengertian Anates, manfaat Anates, dan tujuan analisis butir soal akan disampaikan oleh Wilza Febrina. Kepada Wilza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Wilza Febriani akan menjelaskan mengenai pengertian Anates. Next, moderator. Yang pertama itu ada pengertian Anates. Anates merupakan program aplikasi yang dikembangkan oleh Drs. Karno MPD dan Yusuf Wibisono ST yang mampu menghitung analisis butir soal dalam bentuk objektif dan uraian secara cepat, mudah, dan akurat. Apalagi aplikasi ini berbahasa Indonesia. Yang kedua itu ada manfaat Anates. Yang pertama yaitu untuk menganalisis data butir soal secara otomatis. Yang kedua, memeriksa jawaban benar dan salah secara cepat dan praktis. Yang ketiga yaitu penyekoran dan pemberian bobot. Yang keempat, mengetahui analisis butir soal yang meliputi reliabilitas, kelompok unggul dan asor, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir dengan skor total, dan kualitas pengecoh. Selanjutnya yaitu tujuan analisis butir soal. Yang pertama yaitu validitas. Validitas mampu mengukur aspek yang ingin diukur atau ketepatan instrumen. Yang kedua yaitu reliabilitas. Instrumen memiliki konsistensi dalam menghasilkan suatu hasil. Yang ketiga itu ada kelemahan dan kekuatan, yaitu mengetahui kelemahan dan kekuatan tiap butir soal sehingga dapat dilakukan revisi atau seleksi. Yang keempat yaitu memudahkan untuk mengubah instrumen seperti daya pembeda, tingkat soal mudah atau sukar, tingkat pengecohnya lemah, dan sebagainya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wilza. Untuk materi selanjutnya yaitu terkait kelebihan dan keterbatasan tes serta syarat instrumen berkualitas akan dijelaskan oleh Dila. Kepada Dila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan keterbatasan Anates. Yang pertama ada kelebihan, yaitu dapat digunakan menganalisis butir soal, bentuk uraian, dan pilihan ganda. Yang kedua, menganalisis butir soal, pilihan ganda, dan uraian dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, program ini mudah dipahami.
Yang keempat, program ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah dimengerti. Yang kelima, hasil Anates langsung bisa dicetak. Untuk keterbatasan, yang pertama, pengisian data hanya dapat dilakukan secara manual. Yang kedua, kesalahan memasukkan data ini akan mengakibatkan menurunkan nilai pada hasil akhir. Selanjutnya, untuk syarat instrumen berkualitas itu ada 5. Yang pertama, kita dapat melihat dari validitas, di mana sebuah instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang memang ingin diukur atau yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas. Sebuah instrumen dikatakan reliable jika instrumen tersebut secara konsisten memberikan data yang relatif sama dengan kondisi yang berulang. Yang ketiga, ada daya pembeda. Di sini, jika suatu instrumen soal dapat membedakan antara peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dengan yang memiliki kemampuan rendah, itu artinya instrumen soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup baik atau baik sekali. Yang keempat yaitu tingkat kesukaran, di mana jika soal yang baik adalah yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar, atau dalam posisi yang sedang. Yang kelima adalah pengecoh. Hanya berlaku untuk uji analisis soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini harus mempunyai pengecoh yang baik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dila. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Berikut merupakan tabel kriteria koefisien reliabilitas instrumen, di mana apabila hasil dari uji analisis soal itu, jika R-nya kurang dari 0,20, maka soal tersebut masuk ke kategori sangat rendah. Kemudian apabila R-nya besar dari 0,20, namun kecil dari 0,40, maka dikategorikan rendah. Kemudian apabila R-nya besar dari 0,40, namun kecil dari 0,70, maka dikategorikan sedang. Kemudian jika R-nya besar dari 0,70, namun kecil dari 0,90, maka dikategorikan tinggi. Dan apabila R-nya besar dari 0,90, namun kecil dari 1,0, maka dikategorikan sangat tinggi. Kemudian untuk kriteria validitas instrumen tes, apabila validitas instrumen tes memiliki nilai R antara 0,80 sampai 1, maka soal tersebut memiliki validitas sangat tinggi. Kemudian jika nilai R-nya 0,60 sampai 0,80, maka validitasnya tinggi. Jika R-nya 0,40 sampai 0,60, maka validitasnya cukup. Jika R-nya 0,20 sampai 0,40, maka validitasnya rendah. Dan jika R-nya 0,0 sampai dengan 0,20, maka validitasnya sangat rendah. Kemudian untuk daya pembeda dari soal, apabila nilai daya pembedanya adalah 0,0 sampai 0,20, maka soal tersebut daya pembedanya buruk. Kemudian apabila D-nya 0,21 sampai 0,40, maka daya pembedanya cukup. Apabila D-nya 0,41 sampai 0,70, maka daya pembedanya baik. Dan apabila daya pembedanya 0,71 sampai 1, maka soal tersebut daya pembedanya baik sekali. Kemudian untuk tingkat kesukaran soal, apabila P atau indeks kesukaran soal tersebut 0 sampai 0,30, maka soal tersebut dikategorikan sukar atau sulit. Kemudian apabila P-nya 0,31 sampai 0,70, maka dikategorikan sedang. Dan apabila indeks kesukarannya 0,71 sampai 1, maka dikategorikan rendah. Mungkin sekian. Untuk penjalanan program Anates akan dijelaskan oleh Reza. Kepada Reza, dipersilakan.
Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai anates pilihan ganda. Jadi anates ada dua, yaitu ada anates pilihan ganda dan anates esai. Jadi anates ada pilihan ganda dan anates pilihan ada anates esai atau anates uraian. Di sini saya akan mencoba mencontohkan anates pilihan ganda terlebih dahulu. Pertama, kita klik aplikasi anates pilihan ganda. Selanjutnya akan keluar tampilan seperti ini dan kita akan membuat file baru, maka kita klik bagian buat file baru. Nah, di sini ada jumlah subjek. Jumlah subjek itu adalah jumlah siswanya, jumlah siswa. Saya akan mencontohkan jumlah siswanya 10 siswa. Dan jumlah butir soalnya itu saya akan mencontohkannya 10 soal. Nah, ada 10 soal. Dan untuk pilihan jawabannya, saya akan membuat pilihan jawabannya adalah berjumlah 5. Tapi kalau misalnya mau bikin 4 juga bisa, tinggal kita ketik 4. Tapi saya akan mencobakannya atau membuatnya menjadi 5. Dan selanjutnya kita klik OK. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di sini di nama subjek yaitu kunci, di sini kita tulis kunci jawaban yang sudah kita buat. Nah, kita bikin A, B, misalnya asal ya, ini saya bikinnya. Tergantung sama kunci jawaban. Nah, kalau kita salah memasukkan kunci jawabannya, karena kita bikin pilihan jawaban itu cuma 5, maka kunci jawabannya cuma sampai E, jadi A sampai E. Kalau kita klik huruf lain, maka akan keluar seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kunci jawabannya. Di sini kita tuliskan nama siswanya di bagian kolom ini. Nah, seterusnya kita tuliskan nanti nama siswanya. Nah, untuk bagian kolom ini adalah kita tuliskan sebaran jawaban dari siswanya. Misalnya Alifa jawaban nomor 1 adalah A, dia jawab nomor 2 itu D, 3C, 4A, 5E, A, C, D, A, B. Misalnya seperti itu untuk Alifa. Nah, selanjutnya begitu pula pada Aisyah. Kunci jawaban dari Aisyah tadi kita tuliskan pada kolom ini sampai 10, begitu pula sampai Burhan sampai nomor siswa yang ke-10. Untuk menghemat waktu, saya sudah ada filenya yang sudah saya buat. Kita klik kembali ke menu utama, lalu kita baca file yang sudah ada. Tidak. Kita klik tidak. Selanjutnya ini adalah file saja yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, dari sini ada kunci jawaban, sini ada nama siswanya 1 sampai 10 dan ini adalah sebaran jawaban dari siswa tersebut. Nah, kita kembali ke menu utama. Di sini ada 2 kolom, yaitu ada kolom penyekoran dan kolom olah data. Nah, di kolom penyekoran ini yang pertama kita akan melihat penyekoran data terlebih dahulu. Klik bagian penyekoran data, lalu akan keluar tampilan seperti ini. Di sini kita bisa mengurutkannya skornya dari tinggi ke rendah.
kita klik saja kotak ini akan terbuat tanda checklist, tanda centang di sini. Maka otomatis dia akan terurut skornya dari tinggi ke rendah, 9 ke 3 skornya. Selanjutnya jika kita tidak mau mengurutkannya, kita bisa klik kembali dan kita hilangkan tanda centangnya, dan ini otomatis tidak terurut. Nah, di sini juga ada rata-rata dan standar deviasinya. Untuk di sini, nih, tanda ini artinya menandakan siswa itu benar, dan yang tanda minus ini menandakan siswa itu salah. Nah, kan di sini ada dia skornya dapatnya 8. Otomatis dia salahnya adalah 2, dan yang benar ada 8. Begitu pula pada yang nomor 5, salahnya ada 5, maka minusnya ada 5, dan kebenaran ada 5 juga. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Kita mau lihat skor di bobot. Nah, untuk skor data di bobot, itu kita bisa lihat ada kode nama, ada bagian benar, bagian salah, kosong, skor asli, dan skor bobot. Nah, yang bagian benar ini artinya jumlah yang benar, jawaban yang benar dari siswa. Kalau salah ini adalah jumlah jawaban yang salah pada siswa. Yang kosong ini adalah jawaban yang tidak diisi oleh siswa. Dan skor asli ini adalah berapa jumlah yang benar, maka akan tertulis skor aslinya di sini. Nah, di sini adalah jumlah benar ada 8, maka skor aslinya juga 8. Untuk skor bobot ini, itu disesuaikan dari kita yang membuat bobot untuk setiap soalnya. Biasanya pada soal pilihan ganda itu bobotnya itu berjumlah 1. Maka jika skor aslinya 8, maka jumlah skor bobotnya itu ada 8. Jika skor aslinya 5, maka skor bobotnya ada 5. Tapi skor bobot ini bisa kita ganti. Misalnya kita mau buat bobot setiap soal itu ada 2. Maka kita tinggal klik ganti bobot. Lalu kita tinggal ganti ini. Misalnya kita mau ganti jadi setiap soal itu ada 2 bobotnya. Klik OK. Maka otomatis skor bobot ini akan berubah. Nah, skor asli tadi kita peroleh ada 8. Karena kita membuat setiap soal itu ada 2 bobotnya, maka 8 dikali 2 sama dengan 16, 5 kali 2 sama dengan 10, dan seterusnya. Tapi biasanya bobot setiap soal itu ada 1. Oke. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, untuk yang bagian olah semua otomatis ini kita abaikan dulu. Kita ke kolom olah data dulu. Nah, ke kolom olah data ini di sini kita bisa melihat reliabilitasnya. Nah, pada Anates di sini sudah reliabilitasnya sudah muncul otomatis. Ini ada reliabilitas tesnya adalah 0,88 dan ada korelasi XY-nya sama dengan 0,79 dan juga ada simbang baku dan rata-ratanya. Nah, untuk reliabilitas tesnya ini, jika kita ingin mengetahui kriteria dari reliabilitas ini, maka kita bisa melihat tabel kriteria dari reliabilitas seperti yang sudah diterangkan oleh pemateri tadi. Karena ini ada 0,88 itu berada di rentang kalau dilihat dari tabelnya di rentang 0,71 sampai 0,90 dan dikategorikan sebagai kriterianya itu tinggi. Nah, untuk korelasi XY ini disebut juga dengan validitas keseluruhan. Nah, kita juga bisa melihat kriterianya dari tabel validitasnya yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi dan ada di PPT juga. Di sini ada korelasinya tuh XY-nya adalah 0,79. Di mana 0,79 itu kalau dilihat di tabel rentang datanya itu berada pada 0,60 sampai 0,80 yang artinya interpretasi itu tinggi.
Jadi validitas di Anates itu dibagi menjadi dua, ada validitas keseluruhan dan validitas per itemnya. Nah, korelasi XG ini adalah validitas keseluruhan. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, untuk kembali ke menu utama, kita sekarang akan melihat kelompok unggul dan kelompok asornya. Kelompok unggul artinya adalah kelompok siswa yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi, sedangkan kelompok asor adalah kelompok siswa yang memiliki kemampuan cukup rendah. Nah, untuk pembagiannya, di sini kelompok unggul ada 3 anggotanya, dan kelompok asor juga ada 3. Pembagiannya ini didasarkan pada 27% dari jumlah siswanya. Karena 27% dari 10 siswa, kan jumlah siswanya adalah 10, maka 27% dari 10 siswa adalah 2,7. Jika dibuatkan menjadi 3. Jadi anggota kelompok unggul ada 3, dan anggota kelompok asor ada 3. Nah, di sini kita bisa lihat ada skor untuk kelompok asor dan skor untuk kelompok unggul. Nah, ini adalah nomor soalnya 1-10. Di sini, tanda 1 tadi kan menandakan tanda benar, dan yang minus ini tanda salah. Begitu seterusnya. Jika ditotalkan, untuk soal nomor 1, di sini dijumlahkan menjadi 3, sini jadi 2, ditambahkan, nah dijumlahkan jadi 3, dan seterusnya. Begitu pula pada kelompok asor. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, kita akan melihat daya pembedanya. Kita klik daya pembeda. Nah, di sini kita perhatikan saja indeks DP-nya atau indeks daya pembedanya yang mana dalam bentuk persen. Untuk melihat kriterianya atau interpretasinya bisa dilihat dari tabel yang sudah disajikan dan sudah dijelaskan oleh pemateri. Untuk melihat kriteria dari indeks pembeda ini, kita harus merubah dulu, dalam bentuk persen nih, kita harus rubah dulu dia dalam bentuk desimal. Maka kalau dalam bentuk persen, kita rubah menjadi bentuk desimal, kita harus membaginya dibagi dengan per 100. Nah, ini ada 100, dibagi 100 sama dengan 1. Maka, kalau kita lihat tabel kriteria daya pembedanya, itu satu ini berada pada rentang 0,71 sampai 1. Artinya kriterianya adalah baik sekali. Nah, kalau di sini ada 0. 0 itu dia dalam rentang 0,00 sampai 0,2, yang mana kriterianya adalah jelek atau buruk. Nah, apalagi di sini ada tanda negatif. Nah, tanda negatif juga dia tidak termasuk dalam kriteria atau dia kurang dari 0. Maka dapat dikatakan dia buruk sekali. Selanjutnya, kita kembali ke menu utama. Kita akan melihat tingkat kesukarannya. Nah, untuk tingkat kesukaran, kita juga sama seperti daya pembeda tadi, kita lihat di bagian tingkat kesukaran ini, yang mana dia dalam bentuk persen juga. Dan untuk melihat tafsiran dari kriteria tingkat kesukaran ini, maka kita harus ubah dulu dalam bentuk desimal, yaitu di sini ada 30 per 100 menjadi 0,3. Nah, 0,3 itu berada pada rentang 0,00 sampai 0,3, yang artinya kriterianya adalah sukar. Begitu pula pada ini, misalnya nomor 8 nih 70 tingkat kesukaran, nah 70%, maka kalau kita rubah dalam bentuk desimalnya adalah 70 per 100 sama dengan 0,7, di mana 0,7 itu dalam rentang 0,31 sampai 0,7, tafsiran kriterianya adalah sedang. Begitu pula untuk seterusnya. Dan kita kembali ke menu utama. Nah, di sini kita akan melihat korelasi skor butir dengan skor totalnya. Klik bagian ini. Nah, oke. Nah, korelasi di sini artinya validitas juga. Cuman di sini bukan validitas keseluruhan, tetapi ini adalah validitas per itemnya. Jadi tidak perlu lagi kita melihat tabel yang sudah tabel validitas yang sudah disajikan oleh pemateri tadi. Kita di sini kalau validitas per itemnya itu atau korelasi di sini cukup melihat
tingkat signifikansi yang sudah disajikan oleh anates ini. Di sini 0,9 signifikansinya sangat signifikan, dan di sini ada yang tidak tertafsirkan, artinya tanda minus ini tidak signifikan ya. Oke, kita kembali ke bagian menu utama lagi. Selanjutnya kita mau melihat kualitas pengecohnya. Nah, kita klik kualitas pengecoh. Selanjutnya, kita perhatikan dulu tanda-tanda yang ada di atas ini. Untuk tanda bintang 2 artinya kunci jawaban. Untuk tanda bintang plus 2 ini artinya sangat baik, plus 1 baik, minus 1 kurang, minus 2 buruk, minus 3 ada sangat buruk penjelasannya. Atau tanda bintang ini, kalau dari tampilan ini, dia warna hijau nih, kunci jawabannya warna hijau. Terus kalau yang ini, merah-merah ini menandakan yang tadi nih, di sini, di sini ada minus 2, berarti artinya buruk, kayak gitu. Tanda merah di sini itu bisa menjadi dasar untuk kita mengubah atau merevisinya. Bisa saja jawaban kita ini atau soal kita ini memberikan clue yang sangat banyak, serta dia tidak homogen, misalnya kayak gitu. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Dan kita mau melihat rekap analisis butirnya. Rekap analisis butir ini maksudnya adalah rekapan dari semua ini, reliabilitas sampai kualitas pengecoh. Nah, ini. Mohon maaf. Rekap. Mohon maaf. Ralat, maksud saya rekap analisis butir ini merupakan beberapa rekapan dari bagian olah data yang ada di sini. Nah, di sini adalah beberapa rekapan dari bagian olah data. Ada butir asli, daya pembeda, ada tingkat kesukaran, korelasi, signifikansi, dan korelasi. Di sini juga ada rata-rata, simpangan baku, korelasi XY, reliabilitas tes, butir soal, dan jumlah subjek. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya kita ke kolom penyekoran yang bagian olah semua otomatis. Kita klik bagian ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini, tampilan lengkapnya. Dari semua yang sudah kita lihat tadi, ada skor data di bobot, reliabilitas tes, terus ada kelompok unggul dan kelompok asor, ada daya pembedanya, tingkat kesukarannya, ada korelasi skor butir dengan skor soal, ada kualitas pengecohnya, dan ada rekap analisis butirnya. Jadi ini adalah olah otomatis data ini lebih lengkapnya, hasilnya lebih lengkap. Sehingga kita bisa langsung cetak dalam bentuk file atau kita mau cetak ke printer. Oke, baiklah, itu adalah pengaplikasian Anates yang pilihan ganda. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan atau menjalankan Anates Anates yang bagian uraian. Saya akan coba menjelaskan mengenai yang Anates yang uraian. Lalu kita kembali dulu ke menu utama.
Sebelumnya, mohon maaf, sepertinya ada kendala. Saya akan mencobakan. Oke. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai anates uraian. Oke, caranya anates uraian ini tidak jauh berbeda dengan anates pilihan ganda tadi, cuma ada beberapa sedikit perbedaan. Nah, sama ya seperti anates pilihan ganda, kita kan akan membuat data baru, maka kita klik buat file baru. Nah, jumlah subjek itu adalah jumlah siswanya, karena saya akan membuat jumlah siswanya adalah 10 orang, maka saya di sini bikin 10, tapi kalau mau siswanya ada 25 misalnya, kita tinggal klik 25, tapi saya contohnya hanya 10 saja. Nah, selanjutnya untuk jumlah butir soal, biasanya uraian itu tidak terlalu banyak, maka saya akan buat contohnya adalah 5 soal saja. Lalu kalau sudah dirasa pas, kita klik OK. Akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kalau pada pada anates pilihan ganda, bagian atas ini kita tuliskan kunci jawabannya. Namun pada anates uraian, kita pada bagian skor ideal ini kita klikkan bobot nilai setiap soalnya. Bobotnya setiap soalnya. Misalnya untuk soal nomor 1 kita beri bobot 5, nomor 2 kita beri 10, 3 10, nomor 4 5, nomor 4 10 misalnya, nomor ini 5 5. Bobot nilai ini tergantung sama soal atau tergantung pembuat soalnya ya. Ini bukan bobot nilai yang baku. Selanjutnya pada bagian ini kita tuliskan nama siswanya lagi. Misalnya Alifah, Aminda, Caca. Nah, sampai seterusnya sampai 10 orang. Nah, pada bagian ini, kita bukan menuliskan lagi kunci jawabannya, tapi kita menuliskan bobot nilai yang diperoleh dari masing-masing siswa. Nah, misalnya untuk si Alifa ini nomor 1, dia dapat bobot nilainya itu 4. Bobot nilainya tidak boleh melewati bobot ideal atau skor ideal yang sudah kita tuliskan di sini. Misalnya, kalau di sini bobotnya 5, maka maksimalnya 5, tidak boleh 6 atau 7. Gitu. Nah, di sini juga sama seperti itu. Kita bisa dapat 9, ini dapat 4 lagi, ini 7, 3, misalnya. Ini kita bikin 2, 3, kita bikin 10, kita bikin 10, bikin 8, bikin 5, 2, bikin 8. Nah, seterusnya ya sampai 10 siswa. Untuk menghemat waktu pengisian ini, saya sudah membuat filenya. Juga kita kembali ke menu utama. Karena saya sudah buat filenya. Kita klik, kalau kita sudah punya filenya, kita klik bagian baca file yang ada. Maka yang tadi kita buat tadi, kita nggak usah simpan. Kalau mau disimpan juga boleh, tergantung pada keinginan masing-masing. Nah, ini adalah yang sudah saya buat. Ini udah file, data yang sudah saya buat, teman-teman sudah saya buat. Nah, kita kembali ke menu utama. Kita lihat yang pertama, sama seperti atas pilihan ganda tadi, ada kolom penyukuran dan olah data. Nah, kita sekarang mau yang di bagian kolom penyukuran dulu, kita lihat penyukuran datanya. Nah di sini, untuk penyukuran datanya juga sama seperti yang atas pilihan ganda, skornya bisa kita urutkan dari yang tinggi ke rendah, 30, yang paling rendah adalah 16.
yang tertinggi adalah 30. Jika kita tidak mau mengurutkannya, tinggal kita hilangkan tanda centangnya, maka dia tidak terurutkan. Terus selanjutnya di sini juga kita bisa lihat rata-ratanya dan standar deviasinya. Kembali ke menu utama. Selanjutnya kita ke kolom olah data. Nah, ke kolom olah data itu kita bisa lihat reliabilitasnya. Ini reliabilitasnya, kita klik bagian reliabilitasnya. Nah, di sini ditemui reliabilitas tesnya adalah 0,69. Maka kalau kita lihat tabel kriteria reliabilitasnya, 0,69 itu berada pada 0,41 sampai 0,70. Maka kriterianya adalah sedang. Sedangkan untuk korelasi XY atau validitas keseluruhannya di sini ditemui 0,53. Di mana 0,53 itu berada pada rentang 0,40 sampai 0,60 yang artinya adalah cukup kriterianya. Seperti itu. Di sini juga bisa lihat rata-rata bakunya dan simpangan bakunya kalau pada tes uraian. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Kita lihat kelompok unggul dan kelompok asornya. Nah, sama seperti pembagian yang ada pada anates pilihan ganda. Pilihan ganda. Nah, kan ada 10 orang siswa. Nah, 10 orang siswa itu pembagiannya adalah 27% dari jumlah seluruh siswa. Maka 27% dari 10 orang siswa adalah 2,7, maka jika dibuatkan adalah 33 per masing-masing kelompok. Nah, di sini adalah bobot nilainya. Ini adalah bobot nilainya, sedangkan ini adalah skornya. Skor 1, soal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini, setiap bobot, misalnya nomor 1 ini, soal nomor 1 ini, bobotnya bobotnya si Hanif, bobotnya Fakhrul, bobotnya Mary, yang bagian nomor 1 ini, dijumlahkan semuanya, maka akan diperoleh rata-rata skornya, yaitu 4,67. Begitu pula seterusnya, sama juga pada kelompok asornya. Dan di sini juga kita bisa lihat simpangan bakunya. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, kita akan melihat daya pembedanya. Nah, lihat daya pembedanya. Fokus kita adalah di bagian daya pembeda atau dalam bentuk persen ini, fokus utama kita. Tapi di sini kita juga bisa lihat rata-rata UN ini adalah rata-rata yang kelompok unggul rata-rata as itu adalah asor, rata-rata asor, beda ini diperoleh dari rata-rata dari kelompok unggul dikurang rata-rata kelompok asor, maka diperolehlah bedanya. Nah, SB itu adalah simpangan baku, ini ada simpangan baku unggul, simpangan baku kelompok asor, dan simpangan baku gap ini artinya gabungan. Nah, di sini tadi kan kita mau lihat daya pembedanya kan, daya pembedanya itu adalah DP atau persennya ini kan. Nah, jika kita melihat kriterianya, tafsiran kriterianya, kita harus rubah dulu ke bentuk desimal. Maka kalau kita rubah dalam bentuk desimal yang ini, contoh nomor 1 ini misalnya 53,3, kita bagi per 100, karena kita mau merubah dalam bentuk desimalnya. Maka kalau kita rubah 53,3 ini, maka kalau dirubah dalam bentuk desimalnya adalah 0,533. Nah, 0,533 itu jika kita lihat tabel kriteria daya pembedanya, itu berada pada rentang 0,41 sampai 0,70, yang artinya kriterianya adalah baik. Nah, di sini ada 0, daya pembedanya 0, di mana 0 itu rentangnya itu berada pada 0,00 sampai 0,2 yang kriterianya artinya buruk. Nah, berarti buruk. Terus kita kembali ke menu utama, kita mau lihat tingkat kesukarannya.
Tingkat kesukarannya di sini kita lihat ini dalam bentuk persen juga harus dirubah dalam bentuk desimal. Nah, bentuk desimal 66,67 dirubah jadi bentuk desimal maka 0,667. Maka jika lihat di tabel tingkat kesukaran, kita lihat dalam bentuk tabel tingkat kesukaran itu 0,66 itu berada pada kriteria pada rentang 0,31 sampai 0,70 yang artinya tafsirannya itu adalah sedang. Nah, begitu pula seterusnya. Selanjutnya kita kembali ke menu utama dan kita mau lihat korelasi skor butir dengan skor totalnya. Nah, di sini korelasi ini adalah validitas dari per itemnya, validitas per itemnya. Nah, di sini ada 0,7 yang artinya signifikan, dan ada yang minus. Nah, minus artinya menandakan tidak signifikan. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Klik menu utama. Kita mau lihat rekapnya. Nah, inilah rekapan dari bagian-bagian dari olah data tadi. Nah, di sini kita bisa lihat sama yang tadi yang kita sudah lihat dari bagian-bagian olah data tadi, ini adalah bentuk rekapannya. Oke, kita akan kembali lagi ke menu utama, klik kembali ke menu utama, dan kita kembali lagi ke sini, ke olah semua data. Klik olah semua data otomatis. Nah, di bagian olah data otomatis ini, maka akan keluar setelah semuanya lengkap, ada reliabilitas tes, kelompok unggul ASOR, daya pembedanya, ada tingkat kesukarannya, ada korelasi skor butir dengan skor total, rekap analisis butir, lengkap semua. Nah, kita bisa cetak dalam bentuk file, atau kita juga kalau misalnya mau cetak ke printer juga bisa. Nah, tinggal klik aja tombol ini. Baiklah, kita kembali ke menu utama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.